Shock breaker ISS itu bisa dikatakan sudah nggak aneh lagi ya di dunia otomotif. Namun yang suka menjadi pertanyaan ataupun kebimbangan bagi teman-teman yang mau beli, apakah sebenarnya yang namanya shock breaker ISS itu dapat diservis atau serviceable? Dari pertanyaan ini, saya sendiri penasaran. Dan dari situ kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk langsung pergi ke tempat di mana shock breaker ISS itu diproduksi, yaitu di Bangkok, Thailand. Beres dari Lombok, sekarang saya diculik sama Omari nih. Kita di mana, Omari? Di Jogja. Jogja. Di Jogja kotanya berkembang gini ya? Iya, bagus Oh, bagus ya. Tulisannya cacing betul kayak Jogja sih. Iya. Terus kita ngapain di sini? Kita numpang makan. Oh, numpang makan. Habis itu kita balik. Balik Bandung. Balik mana? Bandung Jakarta. Ya, kita keliling-keliling dulu baru nyampe di mana nih? Itu Bangkoknya, kota Bangkok. Oh, kota Jadi ini Bangkok. pusat apa namanya? downtown kota. lah, downtown. Ya, Dengan pusat kotanya. high rise buildingnya, terus tulisan cacing, ada kolam renang dan lain sebagainya. Jadi tujuannya ke sini nemenin bos nih, Mas. Ya kan? Saya nemenin Kang Antonya. Ah iya. Jadi Job Fair ini dikelilingi high rise building sekelilingnya. Pada perjalanan kali ini ke Thailand, saya ditemani oleh dua orang, Om Jeffrey dan Om Ari. Nah, Om Ari ini sebenarnya adalah certified technician, jadi certified-nya dalam hal service shockbreaker WSS. Jadi kalau dalam hal ini dia senior saya dalam hal service ya. Jadi di Thailand ini gampang-gampang susah cari makan, Om ya? Iya, betul. Kenapa tuh? Karena biasanya di sistem penggorengannya itu barengan. Oh. Jadi Yang kaki pendek. Jadi minyak yang di sini kadang-kadang kita bingung nyarinya karena kemungkinan pakai lard atau minyak babi ya, atau sapi racing yang kakinya pendek itu tuh, yang oink oink. Lalu saya dari itu harus hati-hati, dan di hotel kita tuh nggak bisa nggak bisa makan karena ada ya banyak porke juga, jadi was-was juga. Tapi di beberapa tempat adalah tempat makanan yang tulisannya halal, jadi harus pandai-pandai nyari. Di Thailand sendiri ini ada 3 site sebenarnya. Yang pertama kita akan datangi itu yang disebut dengan YSS DC atau Distribution Center. Di mana di sini bukan hanya ada showroom, cuman ada juga yang namanya tempat untuk distribusi dari untuk lokalan ataupun untuk ke luar negeri seperti di Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini ada showroom yang begitu megahnya. Dan selain kemegahan dengan semua parts-parts yang tersedia dari ragam line up YSS, yaitu motor dan mobil untuk small bike dan big bike, ada juga museum-museum di mana YSS ini memampang motor-motor balapnya mereka, di mana motor-motor ini menggunakan shockbreaker YSS dari mulai steering damper, front fork upgrade kit, ataupun sampai ke suspensi belakang. Ini sekarang saya lagi di YSS. Kita tadi dijemput sama mobil ISS, sekarang kita lihat di showroomnya. Jadi kalau lihat di sini bahwa ISS itu bukan hanya untuk motor, tapi untuk mobil juga, buat balap dan aplikasi harian. Dan kita bisa lihat segala macam jenis shockbreaker yang ISS keluarin, dan showroomnya canggih dan keren, rapi-rapi. Walah, ini full. Jadi ini di full suspension pakai ISS nih. Coba goyang nggak sih ini meja? Goyang, bener. Sorry. Tapi bawahnya itu full suspension. Iya. Tapi gelas jadi tumpah. Wah, lucu ya. Suspensi. Meja. Mejanya cukup unik ya. Yang di ruangan meeting partner ISS di sini. Dimana di bawahnya pakai Z series ya? Pakai Z series di bawahnya, dia bisa goyang-goyang. Cukup unik. Jadi rencana hari ini ya kita ada beberapa kegiatan dari awal product knowledge dari YSS. Terus ada training satu hari ini ya tadi ya? Iya, ada apa? Iya. Shock absorber aja ya. Jadi kita nanti akan belajar beberapa hal. Ya kita lihat aja deh. Tapi ini unik. Ini air minumnya susah dicari ini nih. Di 7-Eleven juga tadi nggak ada. Cuman kopinya nggak ada mereknya.
Budi nggak bisa nih. Setelah beres ngopi dan ngoprek meja di partner room WSS, kita melanjutkan di showroom. Di showroom ini banyak sekali shockbreaker WSS, mulai dari untuk shock depan, shock belakang, dan yang RSS. RSS ini adalah real race suspension, dan ada juga suspensi untuk Harley Davidson dan X-Max. Di sini terlihat ada suspensi untuk upside down-nya X-Max dan Harley Davidson. Nah, kalau di sini bisa dilihat keren banget ya dalam bentuknya. Selain dari itu juga kita pergi lihat di museumnya, di mana banyak motor yang menang juara di WSBK dan menggunakan suspensi dari WSS. Selain dari itu juga ada sebuah Harley yang memang digunakan untuk balap di Thailand itu sendiri dan menggunakan tentunya G-Racing, salah satu shockbreaker favorit saya. Dan tentunya front fork upright kit. Selain dari itu banyak motor-motor kecil seperti Monkey ini yang sudah dilengkapi oleh WSS. Jadi motor-motor kecil dan vintage pun tetap ada shockbreaker WSS-nya. Cukup menarik kan? Nah, bagi teman-teman yang suka lihat barang-barang antik seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa langsung pergi ke Thailand dan mampir ke YSSDC yang di Bangkok. Di sini saya pergi untuk belajar. Belajarnya itu dari mulai jenis-jenis tipe shockbreaker, setting sampai yang namanya service shockbreaker WSS. Hari ini adalah hari kedua training. Kemarin kita sudah bongkar beberapa shockbreaker. Kita akan belajar bongkar front fork upright kit, terus upside down-nya X-Max yang baru nih. Shockbreaker yang adjustable ini itu bisa dikatakan asik sekali karena pada dasarnya kita bisa adjust settingannya. Jadi kalau teman-teman udah sering lihat di channel saya juga, di mana saya memperlihatkan settingan-settingan dari WSS, dari mulai preload, terus dari rebound dan compression, ini semua itu semakin menarik saat saya udah lebih paham dan ngerti dalamannya seperti apa sih. Bukan hanya sekedar melihat dalamannya seperti apa, namun dari situ saya bisa melihat secara detail kurang lebih cara kerja damper atau peredam kejut ini seperti apa. Sehingga dari situ saya mulai ngerti, lebih paham cara kerja, sehingga dari situ settingan pun akan bisa dapat lebih nyaman. Jadi kalau yang mengatakan bahwa shockbreaker itu keras, mungkin ada salah settingan. Entah dari olinya, misalnya untuk front fork upright kit gitu, ataupun dari settingan preload, rebound, dan kompresi itu bila mana salah tuh begini. Tujuan kita untuk harian untuk nyaman, namun kita settingnya untuk balap, itu nggak akan nyaman. Dan sebaliknya di saat kita buat balap atau buat touring, kita pakai untuk settingan untuk harian, itu nggak akan nyaman. Jadi penting sekali yang namanya nyeting shockbreaker itu harus sesuai dengan peruntukannya. Tentu emang ada keilmuannya di situ. Nanti suatu saat akan saya sharing lebih detail tata cara nyetingnya. Di shockbreaker itu banyak komponennya. Jadi dari mulai spring, terus nanti ada valve dalam atau shim, ada asnya, ada nitrogennya, ada oli dan lain sebagainya. Semua itu penting. Satu hal yang kadang-kala itu yang menjadi permasalahan adalah dimana kalau misalnya secara kualitas produk itu tidak bisa dijaga. WSS itu membuat yang namanya spring itu mereka memiliki plan atau pabrik tersendiri, dimana si per atau spring ini dibuat dari nol, dari sebuah gulungan kawat. Dari situ di bending, setelah di bending itu di heat treatment, setelah di heat treatment di hamplas atas bawahnya sehingga mulai terbentuk terlihat seperti per yang biasa teman-teman biasa lihat di shockbreaker WSS. Dari situ masuk ke yang namanya cleaning, dari cleaning di powder coating sesuai warna yang mau diproduksi. Karena WSS punya beberapa warna ya, dari hitam, terus ada merah, terus ada kuning dan lain sebagainya. Serta ada satu alat yang khusus untuk yang namanya printing, yang namanya kode spring. Jadi kode spring ini satu dari yang lain itu kan nggak sama, entah panjangnya, entah konstanta pegasnya. Di sini mereka semua in-house dibuat oleh WSS di Bangkok ini. Tentunya kurang afdol kalau sekiranya pergi ke Thailand dan nggak nyobain shockbreaker langsung di negara Thailand. Di sini saya mendapat kesempatan untuk nyobain X-Max dan jalanan di sini memang cukup mulus, seperti halnya kalau misalnya di kota-kota besar di Indonesia. Namun ada satu hal yang saya temukan agak menarik.
Suspensi settingan di YSS ini bisa bilang stabil, tapi namun tetap empuk. Setelah bertanya-tanya, ternyata memang karakter orang Thailand tuh senangnya dengan suspensi yang soft dan empuk, nggak keras. Jadi YSS ini pada dasarnya bila mana settingannya benar, harus dipastikan bahwa suspensinya bisa empuk dan nyaman untuk dipakai harian, meskipun untuk balap pun mereka punya, tapi untuk hariannya oke banget. Lalu menjawab pertanyaan yang di awal tadi, the big question. Apakah shockbreaker YSS itu serviceable? Dapat diservis kah? Jelas bisa, karena di sini saya belajar bukan lihat dalamannya aja, tapi bagaimana cara menservis shockbreaker. Tapi shockbreaker YSS yang bisa diservis itu ada lineup tertentu. Dimana kalau misalnya teman-teman punya shockbreaker yang grade-nya itu udah masuk ke top line, itu udah pasti serviceable. Yang ada tabungnya umumnya bisa diservis. Selain dari itu, garansi kah? Nah, perihal garansi, memang ada garansi khususnya dari Thailand ya. Lalu di Indonesia ini kan didistribusikan melalui Mitra 2000, di mana Mitra 2000 memiliki skema garansi. Nah, skema garansinya ini saya nggak bisa bicara di channel saya pribadi, tapi dalam waktu dekat ini akan ada penjelasan yang lebih jelas dan detail dari teman-teman Mitra 2000 via channelnya HPZ TV. Jadi teman-teman cari di sana deh untuk skema garansinya itu bagaimana. Lalu servisnya, kalau kita mau servis di mana? Di Indonesia sementara waktu ini ada tempat servisnya baru satu, yaitu di Jakarta di TDR Technology Center TTC. Jadi kalau teman-teman mau servis, cari aja di Google TDR Technology Center. Kalian bisa bawa shockbreakernya, jangan lupa bawa dusnya, bawa bukti pembelian ya, bon kwitansi bahwa shockbreaker yang punya teman-teman itu masih dalam garansi. Di situ bisa diservis, dan misalnya juga ada kerusakan yang lain-lain, mau konsultasi dulu, konsultasi ke mereka. Karena sebagian besar dari shockbreaker YSS itu bisa diservis. Pada ujungnya setelah 2 hari di Bangkok ini, saya akhirnya mendapatkan sertifikasi. Tentunya bukan saya aja, saya dan Omari. Kalau bisa lihat tadi foto ini, kita ada yang namanya tradisi di mana kita harus foto dengan trainer kita di depan logo YSS di plan mereka. Jadi di sini mengakhiri 2 hari. Dan 2 hari ini itu adalah 2 hari yang cukup pendek bagi saya. Karena waktunya kita pulang ke Indonesia, tapi kita mau mampir dulu ke apa namanya? Central Village. Saya Om Jeffrey terhalangi oleh shockbreaker yang harus dibawa. Sedangkan bos kita di depan. Oh, nih bos kita. Iya. Dia yang membayar semua. Yang masalahnya pakai duit siapa itu? Betul sekali. Bahkan sampai mabok-mabokan juga. Mabok-mabokan juga. Mabokan tinggal. Nah kali kalau di Bandung, kalau di Jakarta jaim bener. Kalau udah keluar Indonesia luar biasa Om hari ini. Aduh. Masih banyak pertanyaan atau hal-hal yang masih menjadi pertanyaan di benak saya perihal yang namanya suspensi khususnya. Kenapa? Karena ya saya pengen tahu lebih lanjut, dan biar bisa lebih ngoprek dan bisa lebih bercerita sama teman-teman, ada hacksnya di shockbreaker dan lain sebagainya. Tapi tentunya dengan saya berangkat ke Bangkok ini, saya memetik banyak hal dalam hal ilmu suspensi. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk saya dan semua teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan kedepannya bisa pergi lagi ke Bangkok ataupun belajar lagi suspensi atau parts-parts lain di motor biar lebih asik. Karena ngoprek itu asik loh. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.